Tepat ketika Laras melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba muncul satu jarum jahit berukuran besar dari arah luar, melesat dengan cepat masuk ke dalam rumahku, Nadia. Betul-betul jarum jahit yang besar tuh terbang lewat tepat di samping aku, Nat. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di KHW Nusantara malam ini, aku akan menceritakan tentang serangkaian teror mistis yang menimpa ibunya Wawa kita ini. Si ibu ini seringkali diganggu, mulai dari kesurupan, tiba-tiba muncul gambar wajah seseorang dari tempat yang tidak pernah diduga, sampai sekumpulan belatung yang memenuhi seisi rumah. Usut punya usut, katanya seluruh gangguan itu ditujukan untuk menghancurkan keluarganya si Wawa. Nah, apakah mereka dapat bertahan melewati segala teror tersebut? Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang kita sebut aja namanya Laras dari Riau, dari sebuah kabupaten yang ada di Riau. Halo Laras. Pengalaman horor yang dialami sama Laras ini terjadi pada tahun 2016 lalu, Wak, dan menimpa seluruh anggota keluarganya, khususnya ibunya. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan Laras dan juga keluarga, semua nama dalam cerita ini sudah aku samarkan demi menjaga privasi, sekaligus juga nama tempatnya, karena ini kabupatennya lumayan kecil, Wak. Laras bilang kalau misalnya disebut ini pasti orang bakal tahu nih, Kak. Nanti kami jadi terusik lagi, kami nggak mau, kayak gitulah intinya. Jadi kalian mengerti aja lah ya. Oke, lanjut lagi, Wak. Jadi keluarganya Laras ini terdiri dari 5 orang. Ada ayah, ibu, kakak perempuannya Laras yang kita sebut aja namanya Kak Dea. Terus ada anak keduanya Laras, terus adik perempuannya Laras yang bernama Dek Rina. Jadi 3 beradik perempuan semua. Teror mistis yang menimpa keluarga mereka ini terjadi pada saat si Laras ini kelas 3 SMP. Bertepatan dengan Kak Dea yang baru saja memasuki semester awal perkuliahan, dan pada saat adik Rina ini masih kelas 1 SD. Pada saat itu mereka tinggal di rumah kontrakan milik nenek dari bapaknya. Nah, di sana bapak, ibu, dan juga Dek Rina menempati kamar utama, sedangkan Laras sama kakaknya tidur di kamar kedua. Peristiwa mengerikan yang meneror keluarganya Laras ini bermula pada suatu malam ketika mereka sedang bersiap untuk tidur nih, Wak. Pada saat itu sekitar jam 9 malam, tiba-tiba secara mengejutkan si ibu berteriak dengan sangat kencang dari dalam kamarnya. Wah, kata ibu kan. Nah, Laras sama Kak Dia yang kaget dengan teriakan ibu pun langsunglah berlari menghampiri ibu. Nah, pas Laras sama Kak Dia ini masuk ke kamar ibu, Wak, mereka semakin terkejut setelah mengetahui apa yang sebenarnya membuat ibu ini berteriak kencang. Jadi ternyata, Wak, waktu itu saat ibu mau membenarkan posisi tidurnya adik Rina, kebetulan adik Rina ini tidurnya banyak gerak, Wak. Jadi ibu tuh khawatir kalau salah posisi nanti sakit leher kau gitu, maksud ibu kan. Tapi waktu ibu mau mengangkat kepalanya adik Rina ini dan akan menggeser sedikit letak bantalnya si adik, ibu tuh merasa seperti ada sesuatu yang lembek gitu di bawah bantal adik ini. Karena penasaran, ibu angkatlah bantal tuh. Dan kalian tahu, Wak, ternyata aduh merindingnya sampai sini, ternyata di bawah bantalnya adik Rina ini terdapat sekumpulan belatung yang membentuk lingkaran rapi. Nggak bersebar dia berbentuk lingkaran rapi, Wak. Belatungnya ini macam sengaja disusun biar ngebentuk kepala orang. Nggak ada yang keluar garis doi, ibaratnya betul-betul bulat, kayak gitu. Dan anehnya lagi, Wak, di bagian tengah lingkaran itu terdapat satu belatung warnanya hitam. Belatung itu langsung buat ibu ini langsung panik, makanya menjerit. Melihat ibu yang panik dan masih syok itu, ayah pun memilih untuk nggak ambil pusing. Ayah bilang, dah, bersihkan itu belatung, jorok. Ayo cepat bersihkan. Dah, dibuang sama ayah keluar rumah itu. Setelah itu ayah pun meminta mereka untuk balik lagi ke kamar masing-masing biar segera tidur. Dah, balik kalian semua. Dah, tidur. Nggak ada apa-apa ini. Dah, Bu, tidur lagi, Bu. Nah, besok paginya, Wak, mereka pun kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ibu yang sering overthinking ini ternyata masih kebayang-bayang, Wak, sama kejadian belatung semalam. Ibu terus bertanya-tanya lah, itu belatung tuh datang dari mana? Bukannya rumah udah selalu dibersihkan? Kenapa cuma ada di bawah bantal adik Rina ini aja? Dan kenapa aneh kali susunan belatungnya itu bisa bentuk lingkaran rapi gitu loh, belum reda kebingungan ibu tentang kejadian semalam, Wak. Di hari yang sama ibu kembali dikejutkan dengan satu peristiwa aneh yang tidak masuk akal. Dimana waktu ibu lagi masak di dapur nih, Wak, ya. Ibu tiba-tiba kaget ketika mendengar suara benda jatuh. Kencang kali suaranya.
perang gitu kan dari arah kamar ganti. Jadi FYI di rumah mereka itu ada satu kamar, Wak. Satu kamar lagi yang memang sengaja nggak dipakai tidur, tapi dipakai buat tempat penyimpanan baju sekaligus juga ruang ganti. Nah, ibu dengar suara tuh di ruang ganti nih. Nah, pas mendengar suara itu, Wak, ibu pun segera bergegas ya buat ngecek ke ruang ganti. Sesampainya di sana, ibu melihat ternyata yang jatuh tadi itu adalah tutup kaleng bedak. Kalian tahu bedak yang kaleng agak besar warna yang peta ininya bulat tuh tutup kaleng bedak ini yang jatuh. Tapi anehnya, Wak, pas ibu sampai di sana, tutup kaleng tuh masih dalam posisi berputar-putar cukup lama di lantai tuh. Bisa kalian tahu kalau ada lempeng sesuatu yang jatuh tuh kadang kan dia berputar macam mana cara macam gasing dia kan. Tapi yang anehnya di sini, Wak, tutup kaleng tuh bentuknya bukan yang memungkinkan dia bisa berputar lama gitu loh. Kalau memang bentuknya bulat macam bola tuh ya wajar lah dia berputar-putar terus kan. Ini enggak. Berputar terus, dia lempeng tapi berputar. Bisa kalian bayangkan maksud aku kan? Dan toh dari sejak pertama terdengar suara benda jatuh itu sampai ibu masuk ke ruang ganti tuh ya ada jeda waktu yang cukup bisa dibilang lama lah kan, jalan ibu dari dapur ke ruang ganti itu. Masa benda tuh masih juga berputar-putar di lantai, ditengok sama ibu enggak berhenti-berhenti itu loh. Tetap berputar-putar ya. Ngapa nih? Nah, ibu yang sebenarnya udah heran dengan kejadian itu akhirnya memilih mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi ya udahlah, diambillah itu tutup kaleng tuh, ditaruh sama ibu tempat semula, nggak begitu dihiraukan kali sama ibu. Dah selesai itu baliklah ibu lagi ke dapur kan untuk lanjut memasak. Nah, untungnya sejak saat itu keadaan di rumah nih jadi aman-aman aja. Tapi sayangnya ketenangan yang mereka rasakan itu hanya bertahan kurang lebih 1 minggu aja, Nadia. Kenapa? Karena di minggu berikutnya sesuatu yang sangat mengerikan lagi-lagi terjadi di rumah mereka, Wak. Jadi ceritanya suatu sore menjelang maghrib, ingat waktu ini ya, Laras dan keluarganya dikejutkan dengan ibu yang tiba-tiba menjerit nggak karu-karuan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba di momen itu ibu kesurupan, Wak. Wajah ibu aku berubah sangat mengerikan. Kalau diperhatikan dengan teliti, ibu tuh nampak dah macam tua kali. Padahal waktu itu ibu ini masih berumur sekitar 40 tahunan lah. Dan dari penampilannya juga kata Laras, ibu ini termasuk yang awet muda, Nadia. Tapi pada saat itu ibu terlihat macam nenek-nenek umur 70 tahun, Nat. Udah macam kerepot kali muka itu. Karena mereka bingung harus melakukan apa, ayah pun langsung berinisiatif, untung ada ayah tuh ya. Ayah pun berinisiatif langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu Laras juga kakak dan adiknya ini pun segera menyetel murotal dari YouTube nih. Gak lama setelah ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, seketika ibu memberontak dan marah-marah, Wak. Ibu nih macam orang lagi ngedumel sendiri gitu loh, tapi gak jelas dia ngomong apa. Dan setelah itu ibu tiba-tiba jatuh pingsan dan segera sadar tidak lama kemudian. Nah, waktu sadar itulah ibu langsung muntah-muntah. Dan itu pertama kalinya ibu aku mengalami kesurupan, Nadia. Dan karena ayah khawatir hal itu akan terulang kembali, ayah pun inisiatif di teleponnya abangnya si ibu. Kita sebut aja lah namanya Om Dani kan, iparnya ayah nih. Dengan panik ayah bilang, "Bang, bini aku tadi tiba-tiba kesurupan, Bang, di rumah." Kok bisa kesurupan gimana nih? Aku pun nggak tahu, Bang, kenapa dia bisa kesurupan. Panik lah kami semua di sini ya kan. Nanti kalau misalnya dia kesurupan, abang tolonglah datang ke rumah kami, Bang, ya bantu kami, kata si bapak. Iya siap-siap, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku cepat, kata si abang, kata si Om Dani. Dan besoknya, Wak, apa yang dikhawatirkan ayah ternyata betulan terjadi. Di waktu yang sama, yaitu sore menjelang maghrib, ibu kesurupan untuk kedua kalinya. Situasinya sama persis sekali dengan kejadian kemarin. Wajah ibu aku terlihat menyeramkan, nampak jadi tua kali. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, ayah pun langsung nelpon Om Dani, dan Om Dani pun segera sampai di rumah untuk membantu menyadarkan ibu. Nah, di tengah situasi yang mencekam itu, Laras terus tuh dipeluknya kan, digendongnya Dek Rina yang lagi ketakutan ini. Nah, ibu yang masih kerasukan, Wak, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Laras sama Dek Rina kan. Dan di momen itu ibu melotot macam mau diterkamnya anak mereka berdua nih. Dikepalkannya kedua tangannya kan, dan beliau juga mencondongkan badan beliau nih ke depan, Wak. Nah, ayah dan Om Dani yang sadar dengan gelagat ibu ini pun langsung dengan sigap menarik badannya ibu. Ayah peluk ibu dari belakang kan, sambil terus membacakan doa-doa untuk si ibu. Tapi bukan yang mereda, Wak, ibu malah balik lagi melotot ke Om Dani, dan dengan agresif ibu melayakan dibogem ya Om Dani itu, ditinju. Untungnya Om Dani berhasil menepis pukulan tinju tersebut, Wak, dan Om Dani langsung membantu ayah dalam menyadarkan ibu. Entah apa yang terjadi setelah itu nih, Yang jelas tidak lama kemudian ibu sudah mulai tenang dan tubuhnya perlahan-lahan melemas. Ayah pun langsung membaringkan ibu di kasur sampai akhirnya ibu tertidur lelap. Masih di hari yang sama, Wak, malam itu kondisi ibu bisa dibilang masih belum stabil lah. Masih sering lah tiba-tiba kesurupan lagi ibu tuh. Makanya mereka sekeluarga pun sepakat untuk tidur di satu kamar yang sama.
Ayah sama ibu tidur di kasur atas, sedangkan Laras, Dek Rina sama Kak Dea tidur di bawah. Kasur bawah maksudnya, pakai kasur juga. Mereka sama-sama mau menjaga ibu karena takutnya terjadi sesuatu hal yang mungkin akan membahayakan ibu lagi ya kan. Dan selama beberapa hari kemudian, wah alhamdulillahnya kondisi ibu baik-baik aja. Tapi sayangnya hal itu juga nggak bertahan lama. Dengan setting waktu yang masih sama, yaitu waktu sore hari menjelang maghrib ini, untuk kesekian kalinya ibu kumat lagi. Jadi ceritanya, Wak, sore itu ayah nih lagi bekerja di ruangan kerjanya. Ada ruangan kerja kan di situ. Di situ Laras, Kak Dea, adeknya lagi berkumpul juga tuh di sana. Dan FYI di ruangan kerja ayah ini memang ada sofa, Wak. Jadi mereka duduk-duduk lah situ. Adik beradik ini duduklah di sana sambil melihat ayahnya bekerja. Nah, ibu yang sebelumnya lagi nonton TV, Wak, tiba-tiba ikut masuk juga nih ke ruangan ayah kan. Saat itu ibu duduk di sofa yang berseberangan dengan Laras, Kak Dea sama Dek Rina. Nah, duduklah di situ. Gak lama setelah ibu datang, ayah langsung dimatikan komputernya. Lanjut nih ngobrol-ngobrol sama ibu. Awalnya nggak ada yang aneh, macam hangat kali lah keluarga mereka ini kan. Semua berjalan normal seperti biasa. Tapi waktu mereka lagi asik-asiknya mengobrol sekeluarga ini, entah kenapa tiba-tiba ibu nih ngobrol kan, iya pak, gini. Tertidur ibu, tertidur. Ibu langsung terkulai lemas di sofa dan kepalanya ngedongak langsung ke atas. Kayak gitu, Wak. Nengok itu tuh ya kaget ayah kan. Dengan panik ayah pun berusaha membangunkan ibu. Bu, bangun, Bu. Ngapa bisa tiba-tiba tidur di sini nih? Bangun nih. Laras, Kak Dea, Dek Rina yang mendengar suara ayah membangunkan ibu ini seketika langsung terdiam tuh bertiga semuanya. Apa ibu tuh? Setelah berkali-kali ayah berusaha membangunkan ibu, ibu pun akhirnya kembali membuka mata. Tapi pada saat itu, Wak, sorot mata ibu nih aneh kali Nadia. Tatapannya tajam terus seram gitu loh. Nah, Dek Rina yang ketakutan dia refleks langsung dipeluknya kakaknya si Laras kan, Wak. Dan aku Nadia yang sebenarnya juga ketakutan, aku pun memberanikan diri buat bertanya nih ha. Aku tanyalah ke mamaku, ibu kenapa? Mendengar pertanyaan itu dengan cepat, ibu langsung mengalihkan pandangannya ke arah Laras sambil terus menatapnya tajam. Ibu tiba-tiba tersenyum lebar, Wak. Dan beberapa saat kemudian ibu langsung mendadak ketawa melengking dengan suara sangat kencang macam itulah suara-suara Mbak Kunti itu ha. Dan ya udah seperti yang sering terjadi di hari-hari sebelumnya, di momen itu lagi-lagi ibu kesurupan. Ayah dengan segera langsung guncang-guncangnya tubuh istrinya kan sambil terus berusaha menyadarkan ibu. Bu, bangun Bu, istighfar Bu, sadar Bu, ingat Allah Bu, ayo sadar, bisa kata ayah. Meskipun ayah sudah berkali-kali berusaha memanggil ibu, tapi ibu ternyata belum juga bisa sadar, Wak. Ibu justru semakin kencang ketawanya dengan suara melengkingnya itu. Karena takut kondisi ibu semakin parah, ayah pun langsung menelpon Om Dani dan meminta bantuan Om Dani. Bang, datang lagi ke sini Bang, adek kok kesurupan lagi. Udah nggak lama kemudian Om Dani pun akhirnya sampai di rumah. Tapi pada saat itu Om Dani nggak datang sendirian. Om Dani mengajak orang pintar yang kita sebut aja lah namanya Pak Kasim. FYI, Wak, sebenarnya ini yang harus disampaikan ya Laras pesan. Laras sama keluarganya juga sebenarnya nggak setuju nih untuk pakai jasa orang pintar untuk ngobatin mamanya. Tapi di sisi lain mereka ini juga nggak mau ibu ini terus-terusan diganggu gitu kan. Di tengah kebuntuan itu akhirnya ya udah mereka sepakat untuk meminta bantuan tersebut ke orang pintar. Tapi mau sehebat apapun si orang pintar ini, Laras dan sekeluarganya ini selalu menekankan bahwa yang sesungguhnya menolong ibu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, sedangkan si orang pintar ini hanya sebagai perantara aja kayak gitu ya. Kita juga setuju kok, Laras, tenang kok. Nah, dah tuh singkat cerita, Wak, Om Dani dan Pak Kasim ini pun datang. Ayah langsung lah digendongnya ibu menuju ke ruang TV. Kan sebelumnya ibu ada di ruang kerjanya ayah kan. Dibawalah ke depan ruang TV nih. Ibu masih ini ketawa sendiri, Wak, masih. Di ruang TV itu ibu dibaringkan di kasur yang hanya muat untuk satu orang aja, kasur kecil. Nah, gak lama kemudian ibu pun dibacakan doa sembari diputarkan murotal ayat-ayat suci Al-Quran. Di momen itu ibu lagi-lagi berontak. Wah, marah dia kan. Dan anehnya, ibu juga ngomel-ngomel pakai bahasa Jawa, Wak. Padahal kami semua nih orang Melayu, Nadia. Ngapa mau mak cakap bahasa Jawa? Aku sama saudara-saudaraku nggak ada yang bisa bahasa Jawa. Ayah memang bisa lah dia sikit-sikit. Dah akhirnya ayah, Wak, yang ngajak ibu mengobrol menggunakan bahasa Jawa ala kadar yang ayah bisa kan. Tapi karena obrolan itu nggak selesai-selesai dan mereka malah jadi berdebat nih laki bini nih. Pak Kasim pun langsung memotong pembicaraan mereka sambil berkata, "Kau siapa? Cepat kau jawab. Kau ini sebenarnya siapa?" Mendengar pertanyaan Pak Kasim, sosok yang merasuki tubuh ini pun ternyata nggak mau jawab deh. Dia justru terus-terusan ngomel dengan bahasa Jawa yang artinya kurang lebih kayak gini lah. Aku mau dia, aku mau milikin dia. Kalau dia nggak bisa jadi milikku, maka yang lain juga nggak bisa memiliki dia.
Nah di momen itu mereka semua langsung kebingungan, Wak. Kenapa sosok ini bisa tiba-tiba ngincar ibu nih? Emangnya sosok ini nih siapa? Pak Kasim pun nanya lagi, maksud kau nih apa? Dia bukan milik kau. Bukannya menjawab pertanyaannya Pak Kasim, Wak, sosok yang merasuki ibu ini malah berbalik menghadap ayah sambil diacungkannya jarinya kan. Dia bilang gini, Kalau kau tidak mau melepaskan dia, aku buat dia mati. katanya, dengar ucapan itu ayah jadi marah lah. Jelas saya nggak terima lah bini aku diancam macam gitu kan. Tapi untungnya Om Dhani dengan cepat langsung menenangkan ayah dengan berkata, udah bang, udah dek kau sabar. Jangan kau dengarkan kata-kata setan satu nih. Jangan terhasut ucapan dia. Ayo sekarang kita banyak-banyak berdoa. Kita bantu adek. Adekmu pula nih, istri kau ini. Udah sabar-sabar, ngapain kau lawan setan? Udah tua. Akhirnya ayah, Om Dhani dan Pak Kasim pun dengan sigap langsung membacakan doa-doa. Hal itu langsung membuat ibu memberontak nih, jerit-jerit kesakitan. Semakin kencang mereka membacakan doa, ibu semakin melawan sambil terus berteriak, panas! Panas! Panas katanya. Dan setelah cukup lama memberontak, wah ibu pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Setelah ibu pingsan, Pak Kasim pun langsung mengajak mereka berbicara. Disitulah wah Pak Kasim mengatakan sesuatu yang menjadi alasan kenapa keluarga mereka khususnya ibu mengalami banyak sekali teror mistis selama ini. Pak Kasim bilanglah ini ke ayah kan, ada orang yang berniat ingin menjahati istrimu Pak. Jahat gimana nih Pak? Istri saya selama ini nggak punya musuh setahu saya. Melihat ayah yang kebingungan, Pak Kasim tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Laras. Tengoknya aku langsung, Nadia. Mau lihat nggak ciri-ciri orang yang udah jahatin ibumu? Dengar ucapan kayak itu tuh aku terkejut, Nadia. Iya aku ditantang buat lihat, wah. Cuman nih ya? Sisi lain aku juga penasaran, Nat. Iyalah Pak. Mau Pak, mau. Nah ternyata untuk mengetahui ciri-ciri orang yang udah ngejahatin ibu, Pak Kasim ini harus melakukan ritual kecil yang melibatkan Laras. Tapi gegara ayah takut terjadi sesuatu sama Laras, dengan tegas ayah langsung bilang, dah bang, Pak Kasim, tenang lu, jangan Laras. Biar saya aja. Biar saya. Sampai hati pula saya anak saya dilibat-libatkan macam nih, biar saya aja. Oh ya udah, oke, gantian ya. Dah tuh singkat cerita ayah pun menggantikan posisi Laras, Wak. Ayah diminta duduk membelakangi Pak Kasim sambil lehernya diikat menggunakan sarung. Ayah, Pak Kasim di belakang, lehernya diikat sama sarung. Setelah itu ayah pun mulai dibacakan doa-doa sama Pak Kasim, Wak. Nah setelah ritual tersebut selesai, Pak Kasim pun melepaskan ikatan sarung dari lehernya ayah. Dan di momen itulah, waduh, dengan mata kepala mereka sendiri, mereka termasuk Laras, termasuk Kak Dea, Sadonyo tuh menyaksikan sesuatu yang langsung membuat bulu kuduk mereka merinding. Kalian tahu, di bagian belakang leher ayah nih, tepat di bagian yang tadinya ditutup sarung, Wak, tiba-tiba secara mengejutkan muncul gambar sosok wajah laki-laki tua. Di situ tuh ada. Laki-laki tersebut memiliki ciri yang sangat khas, yaitu dagunya tampak maju ke depan. Jadi rahang bawah ini lebih lebih maju daripada rahang atas, Wak. Kayak gitu. Antara percaya nggak percaya aku, Nadia, waktu itu gambar tuh betul-betul muncul di leher belakang bapak. Ada. Pak Kasim sempat tuh dipotretnya pakai HP jadul, HP Nokia jadulnya tuh diperlihatkannya ke ayah. Nah Pak tengok, ayah kan nggak bisa nengok orang belakang leher kok. Pas ayah tengok, Wak, sayangnya ayah sama sekali tidak mengenal orang dengan ciri-ciri tersebut. Ya jadi mereka nggak punya dugaan nih siapa yang udah punya niat jahat ke ibu kan. Saya nggak kenal orang ini nih. Tapi Wak, terlepas dari siapapun laki-laki tersebut, sebenarnya Pak Kasim bilang kalau ibu harus segera ditangani secara tuntas. Kalau semakin ditunda, takutnya jadi makin parah, Pak. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengobati ibu tepat pada keesokan harinya. Ya. Nah singkat cerita, Wak, besoknya Om Dhani dan Pak Kasim pun balik lagi nih datang ke rumahnya siapa, ke rumah Laras kan. Dan karena hari itu rencananya ibu ini akan diobati sampai tuntas, Pak Kasim pun membawa semacam sesajen, arang, dan juga daun pandan. Gak lama kemudian arang itu pun dibakar. Dan selain itu Pak Kasim juga membuat rebusan air menggunakan daun pandan tadi. Nah terus air pandan tadi pun disebar, Wak, ke seluruh bagian rumah tanpa terkecuali. Ada dibasuh-basuh semua kan. Setelah itu nih Laras, adek Rina, mereka berdua ini diminta untuk menunggu di ruang TV karena proses pengobatan itu akan segera dimulai. Dah kalian berdua keluar dulu ya, kata si Pak Kasim. Tapi Wak, entah kenapa pada saat itu aku nggak mau ngajak adek aku nih ke ruang TV sesuai instruksi Pak Kasim, Nat. Aku malah pengen duduk berdua di teras rumah, kata si Laras. Jadi nggak ikut instruksi, harusnya kan di ruang TV. Nggak, aku bawa keluar aja. Pada saat itu juga Laras nggak tahu nih dengan detail bagaimana proses pengobatan itu berlangsung. Tapi yang jelas nih ya, yang jelas tidak lama kemudian Laras dikejutkan dengan suara
suara ayah yang tiba-tiba berteriak. Ayah kan di dalam ruangan tuh kan. Ayah bilang, Laras, masuk, cepat masuk, jangan di luar kau, ayo masuk, kata bapaknya. Nah Laras yang kaget dengan teriakan ayah tuh yang nggak bisa ngerespon dengan cepat, sempat nge-freeze dulu tuh aku Nadia. Jadi macam orang ngelek, Hah kayak gitu. Laras juga terhambat pergerakannya karena pada saat itu dia duduk sambil kupangku adekku Nadia. Nah di tengah keterkejutan itu Kak Dea tiba-tiba langsung menghampiri aku berdua sambil berlari dengan kencang dari dalam rumah dan langsung menarik kami berdua ke dalam. Dan di situ Laras baru sadar dengan apa yang terjadi dan dia buru-buru langsung bangun sambil menggendong adik Rina. Ini nih bagian menurut aku epic kali Wak. Kalian tahu, tepat ketika Laras melangkahkan kakinya ke dalam rumah, entah gimana ceritanya tiba-tiba nih muncul satu jarum jahit berukuran besar dari arah luar melesat dengan cepat masuk ke dalam rumahku Nadia. Betul-betul jarum jahit yang besar tuh Jarum tuh macam lagi terbang lewat tepat di samping aku. Aku tengok bisa dia lewat tuh Awalnya aku nggak mau percaya, nggak mungkin. Tapi itu pula yang ku tengok pakai mata kepala aku sendiri, lewat jarum Wak. Dan langsung di saat yang bersamaan Wak, pada saat itu Pak Kasip dengan sigap langsung menangkap jarum tersebut dan balutkan pakai kain. Ya Allah, lewat kan langsung Pak Kasip langsung. Alhamdulillahnya jarum besar tadi Wak tidak sempat mengenai Laras atau siapapun yang ada di rumah tuh enggak. Dan setelah kejadian jarum melesat cepat tadi, pintu rumah pun langsung ditutup rapat. Laras dan Dek Rina pun akhirnya diminta menunggu di ruang tamu selagi mereka melanjutkan proses pengobatan ibu. Belum selesai lagi ternyata tuh datang jarum tuh Mungkin dah ada feeling Pak Kasim dalam ruangan, cepat kau suruh Laras itu masuk. Oke gitu, makanya bapak teriak-teriak kan. Nah terus nggak lama kemudian Wak, tiba-tiba Laras dipanggil nih untuk masuk ke ruang TV. Pertama kan di ruang tamu nih, suruhlah datang ke ruang TV, ruangan yang memang dipakai untuk pengobatan ibu. Pada saat itu posisinya ibu udah nggak sadarkan diri Wak. Dan Pak Kasim meminta ayah untuk mengangkat tubuh ibu. Nah pas tubuh ibu ini diangkat Wak, disitulah semuanya kaget lagi setengah mati dengan apa yang mereka lihat di atas kasur. Kalian tahu Wak, ternyata di atas kasur waktu ibu lagi diangkat, nah di atas kasur tersebut, tepat di bagian bawah tubuh ibu terdapat banyak kali belatung yang berkumpul di sana Wak. Dan yang paling membuat kami semua nggak habis pikir Nadia, belatung-belatung itu membentuk pola tubuh ibu. Kebayang nggak kalian? Jadi kalau misalnya tubuh ibu itu diangkat, Wak, mereka nggak akan tahu kalau ada belatung di situ karena belatungnya betul-betul hanya ada di bagian kasur yang ditimpa sama tubuhnya ibu. Tubuh ibu diangkat, kami nggak ngeh pertama. Rupa ditengok belatung berbentuk badan ibu tuh rapi kali Ya Allah, terbayang nggak sama kalian? Aku tuh bayang geli juga Wak. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, Pak Kasim pun langsung meminta mereka untuk segera membersihkan belatung-belatung itu. Dan setelah semuanya bersih, Pak Kasim meminta ayah untuk mengangkat kasur yang ditidurin ibu. Tadi kan badan ibu diangkat, bersihkan belatungnya, angkat itu kasurnya. Nah pas kasur itu diangkat Wak, mereka kembali dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang bikin bulu kuduk mereka lagi-lagi merinding. Ternyata di bawah kasurnya ibu juga terdapat banyak belatung. Bahkan kali ini yang di bawah kasurnya jauh lebih banyak lagi jumlahnya Nadia dibanding di atas kasur tuh. Dari mana belatung tuh berasal? Kan orang pun tuh pertama kali pengobatan mau dilakukan, kasur kami taruh rapi-rapi. Bukan jorok-jorok juga, rumah kami tuh rapi kok. Yang ada di ruangan tuh siapa ya? Bapak-bapak inilah sama Kak Dea kan. Adakah sempat orang mau taruh belatung di situ? Adakah sempat kami mau buang bangkai di situ sampai datang belatung sebanyak itu Nadia? Nggak mungkin. Nggak masuk akal Nadia, tapi itu pun yang kami tengok. Dan sama seperti sebelumnya, Pak Kasim juga meminta mereka udah langsung dibersihkan aja belatung-belatung tersebut ya. Ayah, Om Dani, Kak Dea sama Laras juga diminta untuk berpencar nih. Udah kalian mencar ke seluruh penjuru rumah, kalian cek, kalian kumpulkan kalau misalnya ada belatung lagi, taruh di sini, buang. Pokoknya semua belatung itu harus diambil sampai tidak ada satupun yang tersisa. Karena kalau sampai ada yang tertinggal, maka hal-hal buruk yang menghantui mereka bisa balik lagi. Itu kata mereka, kata si Pak Kasim. Dan mereka pun akhirnya segera langsung mengikuti instruksi tersebut. Dan ketika mereka berpencar ke seluruh bagian rumah Wak, ternyata memang betul
Betul. Ada banyak kali belatung yang tersebar di situ tuh, ha. Padahal tadi rumah tuh dalam keadaan bersih loh Nadia, tapi entah kenapa tiba-tiba belatung tuh muncul dan berserak-serak di setiap sudut tuh. Bahkan sampai kolong-kolong kursi dekat sudut, kak mana ada, Nat. Akhirnya dengan teliti lah itu kan mereka dikumpulkan ya belatung-belatung itu, dikasihlah ke Pak Kasim. Dan setelah memastikan rumah telah bersih, Wak, Pak Kasim dengan segera langsung membakar seluruh belatung itu. Dah ada dibersihkannya, dibakarnya, ditengoknya sampai terbakar semua kan. Barulah habis itu mereka semua berkumpul nih di ruang TV, Wak. Nah, di ruang TV itu barulah Pak Kasim mulai menjelaskan semuanya. Jadi nih ya Wak ya, menurut penelusurannya Pak Kasim, seluruh teror mistis yang menghantui mereka beberapa waktu terakhir ini ternyata berasal dari kiriman santet atau guna-guna dari seseorang yang ditujukan memang khusus kepada ibu. Nah, si orang ini sengaja menyantet ibu dengan tujuan untuk menghancurkan rumah tangga ibu dan juga ayah. Usut punya usut nih Wak ya, si pelaku ini katanya sudah lama menaruh hati sama ibu, Wak. Dia juga terobsesi kali ingin menjadikan ibu sebagai miliknya. Tapi waktu itu posisinya ibu sudah macam ku tengok ada orang tadi berdiri di sudut belakang tuh. Enggak ya? Sudahlah. Nah, posisinya waktu itu ibu ini kan udah menikah dan sudah punya anak kan. Akhirnya si pelaku ini pun berambisi untuk merusak keluarganya ibu, Wak. Sebelum ibu sering kesurupan, katanya si pelaku ini sebenarnya udah sering kok ngirimin guna-guna ke rumah mereka. Awalnya guna-guna tuh masih macam tergolong kecil lah, Nat. Misalnya hawa rumah kami tuh dibawa panas gitu dengan tujuan supaya bapak sama mama aku ini jadi sering bertengkar. Nah, si pelaku mengira dengan banyak bertengkar lama-kelamaan bapak ini jadi nggak tahan sama sikapnya ibu. Tapi ternyata hal itu sama sekali tidak mempengaruhi nih keharmonisan hubungan ayah sama ibu aku. Keluarga aku tetap adem ayem aja, alhamdulillahnya kan. Hal itulah yang membuat si pelaku ini jadi naik pitam lagi, hingga dia pun nekat melakukan cara yang lebih ekstrim dengan mengirimkan santet yang jauh lebih babahayu. Dan kalian tahu si pelaku ini merasa hanya dialah yang boleh memiliki ibu. Kalau aku nggak bisa dapatin si ibu ini, maka orang lain juga nggak boleh ada yang sama yang bisa dapatin ibu. Itulah kenapa dia pun mengirimkan santet yang dia harap santet itu akan menghabisi nyawa ibu. Ya Allah, jahat kali kau ya. Segitunya nggak mau ibu ini dimiliki orang lain sampai nekat mau bikin ibu ini meninggoy. Ih, Suati. Dan pada saat itu Pak Kasim juga bilang kalau belatung-belatung yang mereka lihat tadi itu memang merupakan kiriman dari si pelaku. Entah gimana caranya, tapi yang jelas Pak Kasim bilang kalau si pelaku ini sudah mengirimkan 3 mayat ke rumah mereka. Nah, si belatung-belatung ini Wak asalnya dari mayat-mayat tuh lah. Dan katanya Wak mayat-mayat ini udah sangat melekat kali dengan rumah kami, Nat. Pak Kasim pun menyarankan agar mereka semua ini pindah dari rumah itu. Untungnya pada saat itu mereka memang lagi membangun rumah baru, Wak. Kondisinya udah 80% siap huni lah, Nat. Ayah pun segera mempercepat proses pembangunan rumah tersebut agar mereka bisa secepatnya meninggalkan rumah lama tuh. Nah, sembari menunggu rumah baru jadi, Wak, ini yang kesiannya setiap sore Laras dan keluarganya akan pergi dari rumah untuk mengungsi, entah main ke rumah tetangganya atau mereka ke rumah saudaranya. Pokoknya mereka nggak mau ada di rumah itu. Barulah nanti Laras sama sekeluarganya akan pulang ke rumah sekitar jam 8 sampai 9 malam gitulah. Bukan tanpa alasan mereka nih ngungsi di jam-jam itu, Wak. Kalian kan ingat tadi aku suruh ingatin apa? Setiap gangguan mistis yang dialami ibu ini kejadiannya selalu sore hari menjelang maghrib. Itulah kenapa di jam-jam tersebut mereka tidak mau ada di rumah. Takutnya ibu ini kenapa-napa lagi. Aduh gatal, maaf. Dan sekitar 2 bulan kemudian rumah baru mereka pun akhirnya siap huni. Tanpa ngangengong mereka pun langsung pindah ke rumah baru tersebut dan melupakan kisah kelam yang ada di rumah kontrakan sebelumnya. Alhamdulillahnya sejak saat itu juga kondisi mereka aman-aman saja. Ibu sudah kembali normal seperti semula dan gangguan-gangguan mistis yang tadinya meneror keluarganya Laras ini sudah tidak pernah terjadi lagi, alhamdulillahnya. Tapi sayangnya, Wak, sampai hari ini aku, siapapun itu yang ada di keluargaku Nadia, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya orang yang sudah mengirim santet ke ibu. Dan setelah mereka cari tahu lagi, mereka tetap merasa nggak kenal laki-laki yang punya ciri-ciri dagunya lebih maju ke depan tuh. Apa istilahnya, kan ada yang kayak gini kan, ada kan, kayak kami nggak pernah lihat lah laki-laki itu. Ditanya ke ibu pun nggak tahu siapa ya, macam nggak pernah kenal lah ibu. Entah mungkin secret admirer-nya ibu nggak pernah lihat tapi dia sering lihat ibu. Nggak tahu lah ibu ya. Tapi mantap pula, Wak, ya bisa muncul
Apa gambar di belakang lehernya bapak tuh? Ada di antara kalian yang pernah dengar metode kayak gitu? Baru dengar loh aku ini, betul aja. Tapi yang jelas mereka hanya bisa berdoa semoga tidak ada lagi orang yang punya niat jahat terhadap keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat melakukan aktivitas dengan aman seperti biasa. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Laras dan juga keluarganya. Sebuah cerita yang menurut aku betul-betul mind blowing kali, sampai-sampai buat aku bertanya-tanya kok bisa sosok yang merasuki ibu ini ngomong pakai bahasa Jawa ya, padahal mereka semua orang Melayu. Jangan sedih kalau dia pernah tuh ada bule kesurupan pakai bahasa Jawa dia. Pernah tuh aku dengar, pernah juga aku tengok. Apa mungkin sosok laki-laki tua yang gambar yang muncul di leher belakang ayah itu sebenarnya adalah orang Jawa? Aku pengen kali dengar pendapat kalian soal ini. Apakah kalian punya kerabat atau siapapun yang punya pengalaman kayak ibu nih yang belakang leher nih? Penasaran aku. Sama yang jarum melesat jauh, masih aktif juga dia ternyata ya. Entah mungkin habis itu berbalik lagi ke dia kan, coy, gak tau lah aku ya. Ceritanya agak bikin awak gregetan juga, wah gak habis pikir tuh loh aku sama si pelaku nih. Kalau memang kau suka sama ibu, kenapa kau pengen ngabisin nyawa si ibu? Kalau ibu memang bukan jodohmu ya jangan marah ibu nikah sama orang lain lah. Jangan malah kau kirim santet yang ngebahayain gini. Kalau memang betul sayang nih ya, harusnya kita tuh bisa rela dan ikhlas ngelihat orang yang kita sayang tuh bahagia dengan pilihannya, dengan siapapun yang mereka pilih ya kan Wak. Jangan malah jadi macam si pelaku nih nggak tahu diri kurasa. Kita doakan aja lah semoga Laras dan keluarganya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Wak ya. Dan siapapun dia sebenarnya, si pelaku ini sebenarnya, dimanapun kau berada sekarang, semoga kamu dapat segera bertobat. Amin. Tobatlah.